Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1386. Aku akan bertanya untuk terakhir kali, kamu mau menyerahkannya atau tidak? Zuhair tersenyum lebar saat berjalan mendekat. Dia tak bisa mengalihkan pandangannya dari Luciana. Cuy, sebenarnya, Luciana sudah lama mengetahui tentang keterlibatan Zuhair dalam kebangkrutan usaha milik keluarganya. Sayangnya, selama ini dia masih belum punya bukti yang cukup. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia bisa bersikap baik? Luciana langsung meludahi wajah Zuhair. Sialan, Zuhair tidak mengira Luciana berani meludahinya. Seketika, kemurkaan Zuhair bangkit dan dia menatap Luciana dengan tajam. Wanita tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu. Hari ini di depan banyak orang, aku akan mengambil keperawananmu dan lihat apakah kamu masih bisa terus berbohong. Detik selanjutnya, Zuhair merangsek maju dan menariknya dengan kasar. Kemudian, dia segera merobek celana Luciana. Luciana melihat tangan Zuhair yang menjijikkan hampir menyentuhnya. Luciana berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menangis dan pasrah. Menerima takdir, perusahaan keluarganya bangkrut. Orang tuanya meninggal, keluarganya hancur. Hari ini, dia mungkin juga akan kehilangan keperawanannya. Dia hanya ingin menuntut keadilan untuk orang tuanya, mengapa begitu sulit? Plop, air matanya terus mengalir dengan deras. Saat tangan Zuhair sudah menyentuh pakaian dalamnya. Baf, secara mendadak, seseorang menendang Zuhair hingga jatuh tersungkur di atas sampah. Tepat saat itu, Teguh dan Sena datang. Penampilan yang luar biasa. Tindakan Teguh membuat para siswa SMA laki-laki di sekitar terkejut. Mereka membeku di tempat, menatap Teguh dengan waspada dan ketakutan, serta tidak berani bergerak. Mif. Tiba-tiba, suasana menjadi hening hingga akhirnya Zuhair berjuang keluar dari tumpukan sampah dan terus muntah-muntah. Sialan kamu. Badan Zuhair penuh lumpur dan sisa-sisa sampah menempel padanya. Selanjutnya, dia datang mendekati Teguh dan berteriak. Dengan gila penuh emosi. Kamu tidak tahu siapa aku ya? Beraninya kamu menyerangku seperti itu. Apa kamu tahu seberapa besar kontribusi yang telah aku berikan untuk kota Jahan? Hanya dengan satu panggilan telepon, kamu akan menghilang dari kota Jahan. Pernyataannya sungguh konyol. Ucapannya mengundang gelak tawa Teguh. Hei, apa yang kalian tunggu? Zuhair berteriak keras, cepat bunuh dia untukku. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Hari ini, setiap orang akan aku berikan 2 miliar. Asalkan mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Ayahnya adalah Lemuel, orang yang terkenal di kota Jahan sebagai pejabat yang sangat berpengaruh. Bahkan meski dia haus akan membunuh seseorang, tidak akan jadi masalah. Siapa sangka, dia mengancam orang yang salah. Orang yang sebelumnya baru saja diterima secara pribadi oleh Hariri Latif, Gubernur Provinsi Sankara dengan penuh hormat. Drap, para siswa SMA laki-laki ini segera bertindak dan mengepung Teguh dengan penuh ambisi. Mereka hanyalah sekelompok orang pemalas yang tidak pernah serius menimba ilmu. Hanya dengan bermodalkan pukulan, mereka akan mendapatkan 2 miliar. Dengan sigap, mereka bersiap-siap untuk menyerang. Melihat situasi ini, Teguh tidak gentar sama sekali, bahkan dia hampir tertawa. Dia melirik Sena dan berkata dengan malas, lebih baik kamu yang mengurusnya, aku tidak akan ikut campur. Kamu mau aku. Sena juga tidak tahu harus merasa senang atau sedih, aku adalah putri suci sekte obat-obatan. Jika memberi pelajaran pada sekelompok berandal kecil seperti ini, bagaimana jadinya reputasiku? Jika orang lain tahu, aku akan ditertawakan. Perkataannya masuk akal. Teguh memandang dengan tajam lalu berkata dengan dingin, jadi, apakah aku yang harus melawan mereka menggunakan identitas ini? Apa itu tidak akan terlihat lebih konyol lagi? Cepatlah, jangan berlama-lama. Bab 1387. Dua orang itu telah dikepung tetapi mereka tetap tidak peduli, bahkan menolak untuk bertarung. Hal ini membuat Zuhair laik. Pitam, jangan sok jago kalian. Sialan, kalian berdua jangan mempermainkanku. Emosi Zuhair sudah bergejolak. Dengan segera, dia berseru keras kepada para siswa SMA laki-laki itu, cepat hajar mereka berdua. Kemudian, para siswa SMA laki-laki itu langsung menyerang mereka. Sebenarnya, Sena tak ingin berurusan dengan anak-anak ini. Saat ini, situasinya sudah tidak lagi memungkinkan mereka untuk mundur,
maka mereka memutuskan untuk melawan anak-anak berandal ini. Bruk, plak, duk, Sena mengalahkan semua siswa laki-laki itu dengan mudah, hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Aduh, sakit. Kakiku, pinggangku, sakit. Dadaku sakit. Dalam waktu singkat, mereka semua sudah terkapar di atas tanah. Setelah mengalahkan mereka semua, ingatlah, dengan memiliki kekuatan, bukan berarti kalian boleh menindas yang lemah. Sena menatap Zuhair dingin dan berkata dengan ketus, jika aku mendengarmu mengancam akan membunuh orang lain lagi, bersiaplah aku akan mencarimu. Usai berbicara, Sena dan Teguh, bersama dengan Luciana yang masih bingung, meninggalkan tempat itu. Menyisakan para siswa SMA yang tergeletak di tanah dan Zuhair yang ketakutan. Sialan, Zuhair melihat ketiga orang itu dengan gelap mata, lalu segera menelpon seseorang. Kak, ada masalah. Ketika aku mencoba merebut file dari Luciana, tiba-tiba muncul seorang pria dan wanita yang sangat hebat dalam bertarung. Mereka berhasil menyelamatkan wanita jalang itu. Orang yang berada di ujung lain telepon berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, air wajah Zuhair sedikit berubah. Dokumen yang ada di tangannya akan sangat merugikan keluarga Queen. Dia tidak boleh kabur dengan bebas. Jangan khawatir, aku akan segera mengirim bantuan ke sana. Setelah menutup sambungan telepon, Zufar segera memberikan perintah pada seseorang. Di sisi lain, setelah mereka pergi, meninggalkan tempat itu, Teguh dan Sena terus mengawal Luciana kembali ke rumahnya. Rumahnya yang sederhana terletak di tengah kota. Terdapat beberapa saluran air kotor mengelilingi daerah ini dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Seolah memperingatkan Teguh untuk tidak masuk ke sana. Ini rumahku. Luciana membuka pintu dan memasuki ruangan diikuti Teguh dan Sena. Kak, orang pertama yang mereka lihat adalah seorang pemuda yang sedang duduk di dekat jendela dan membuat kerajinan tangan. Karakter wajahnya memiliki beberapa kemiripan dengan Luciana. Pemuda itu adalah kakak laki-lakinya yang bernama Selby Junot. Luciana memanggilnya dan segera mendekat. Teguh mendapati salah satu kaki Selby patah. Jelas saja, hal itu membuatnya lumpuh dan hanya bisa bekerja dari rumah. Faktanya, kakinya patah karena dipukuli oleh Zuhair dan anak buahnya. Adik, ketika mendengar seseorang memanggilnya, Selby segera mengangkat kepalanya dan menemukan Teguh dan Sena, lalu bertanya kepada Luciana. Mereka siapa? Namaku Teguh Laksmana. Teguh langsung menjawab, aku pernah menerima bantuan dari keluargamu, kali ini aku datang untuk membalas budi. Menerima bantuan, datang untuk membalas budi pada kami. Kisah yang luar biasa, persis seperti yang terjadi di dongeng. Namun, Selby tidak terlalu peduli. Dulu ketika orang tuanya memiliki bisnis yang besar, mereka memang orang yang dermawan dan telah melakukan banyak kebaikan. Mungkin orang yang datang kali ini adalah salah satu dari sekian banyak orang yang telah dibantu oleh orang tuanya. Kemudian, Luciana segera menceritakan apa yang baru saja dia alami. Bab 1388. Tuan Teguh. Setelah mendengar apa yang terjadi, Selby berkata dengan serius, aku ingin meminta bantuanmu, tolong bantu aku. Teguh memang datang untuk memenuhi janjinya dulu, tentu saja dia tidak akan menolak permintaannya, silakan katakan saja. Selby menatap Luciana dengan khawatir lalu berkata, keluarga Queen memiliki kekuatan yang besar. Pada masa lalu, mereka sengaja menghancurkan keluarga kami dan sekarang kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Aku ingin meminta bantuanmu, untuk membawa Luciana pergi. Meninggalkan kota Jahan dan meninggalkan provinsi Sankara. Jangan biarkan dia terus menyelidiki masalah yang telah berlalu dan jangan biarkan dia terluka oleh keluarga Queen. Sebetulnya, Selby juga sangat ingin mencari tahu kebenaran tentang kematian orang tuanya. Namun, pihak keluarga Queen sudah duluan mengetahui rencana mereka. Jika mereka tidak segera menghentikan penyelidikan tentang orang tua mereka, sudah pasti hal itu akan membahayakan mereka berdua. Tidak mau, Luciana yang langsung cemas begitu mendengar pernyataan kakaknya, menyangga dengan segera, Kak, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kenapa tidak kita lanjutkan saja penyelidikannya? Setidaknya, kita bisa membuat mereka menderita meskipun kita mati. Meskipun harus mati, aku akan membuat mereka membayar semuanya. Harus diakui, Luciana adalah wanita yang tegar meskipun usianya terbilang masih muda. Teguh juga menggelengkan kepala dan berkata, untuk permintaanmu ini, maaf aku tidak bisa menyanggupinya. Namun, kalian jangan khawatir. Aku akan membantu mengungkap kebenaran dari
masa lalu dan mengembalikan segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik keluargamu. Dalam perjalanan menuju rumah ini, dia sudah bertanya kepada Luciana tentang keadaannya. Bagi kedua kakak beradik ini, masalah yang mereka hadapi mungkin sama sulitnya dengan mendaki langit. Namun bagi Teguh, hal ini hanyalah masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan mudah. Tuan Teguh, jangan. Selby langsung kalang kabut begitu mendengar bahwa Teguh akan melawan keluarga Queen. Dia takut jika Teguh bertindak gegabah dan malah membahayakan semua orang. Dia berusaha membujuknya dengan cemas, bisnis keluarga Queen memiliki banyak usaha, seperti pembuatan elektronik, perumahan, dan saham. Total nilai saham mereka sekitar 200 triliun. Artinya, keluarga mereka adalah keluarga paling kaya di kota Jahan. Aku sudah tidak berharap lagi bisa mendapatkan keadilan. Aku hanya berharap, Luciana bisa hidup lebih baik, itu sudah cukup. Kata-kata Selby penuh dengan harapan sederhana. Namun, Teguh malah tertawa lalu menepuk-nepuk bahunya, dan mengucapkan sepatah kata dengan santai, tenanglah. Sena juga tersenyum dan berkata, kalian berdua tidak perlu memikirkan apapun. Keluarga Queen bukanlah apa-apa bagi kami dan tidak akan menimbulkan masalah baru. Tunggu saja kabar baiknya. Setelah itu, Teguh dan Sena keluar dari ruangan secara bersamaan. Hah! Selby menatap punggung kedua orang tersebut dengan nanar dan menghela napas dengan cemas. Dia tidak tahu, apakah keterlibatan Teguh dan Sena dalam masalah ini merupakan hal yang baik atau buruk. Elang Tanduk. Setelah Teguh keluar dari rumah itu, dia segera menelepon Elang Tanduk, cepat cari tahu bisnis. Apa saja yang dimiliki oleh perusahaan grup Junot di dalam kota Jahan, Provinsi Sankara. Pastikan kamu mendapatkan semua informasinya. Aku ingin mendapatkan informasi ini secepat mungkin. Di ujung lain telepon itu, Elang Tanduk segera menjawab, Raja Serigala, aku akan segera menyelidikinya. Menggunakan organisasi mata elang untuk menyelidiki hal ini, jelas merupakan tindakan yang berlebihan. Tugas ini tidak terlalu sulit. Tidak lama setelah itu, Elang Tanduk kembali menelponnya, Raja Serigala, penyelidikan sudah dilaksanakan dengan baik. Grup Junot memiliki lebih dari 30 properti beberapa anak perusahaan. Saat perusahaan mereka bangkrut, aku sudah menyusun informasi ini dalam sebuah dokumen dan mengirimkannya ke email Anda. Teguh segera mengeceknya. Grup Junot memiliki gedung perkantoran terkenal di pusat kota yang bernama Menara Dahlia. Kebetulan sekali, hari ini adalah hari lelang Menara Dahlia. Lokasi lelang berada di Balai Lelang Mawar. Akan dilelang. Setelah mendapati informasi tersebut, Teguh segera memerintahkan, cepat kirim kepala pasukan serigala ke sana untuk mengantarkan uangku. Aku akan segera membeli gedung itu. Bab 1389. Saat pergi ke gurun pasir utara, Teguh tidak berpikir dia akan membutuhkan uang sehingga kartu banknya tidak dibawa. Dia hanya bisa meminta seseorang untuk mengirimkannya. Untungnya, acara lelang dilaksanakan pada sore hari. Masih ada waktu untuk mengirimkannya. Tak terasa hari sudah sore. Balai Lelang Mawar. Tempat acara sudah ramai dengan orang-orang yang sebagian besar merupakan tokoh penting kota Jaham. Entah para bangsawan atau mereka yang berasal dari keluarga konglomerat. Semua orang datang untuk menghadiri lelang ini. Halo, selamat sore. Tolong daftarkan namaku. Aku ingin ikut lelang ini. Teguh dan Sena masuk ke ruang lelang dan langsung menuju meja paling depan. Pada waktu itu, orang tua Luciana bunuh diri akibat bisnis mereka mengalami penipuan. Hal ini menyebabkan perusahaan mereka bangkrut dan mereka terlilit hutang besar yang tidak dapat dilunasi. Karena itu, aset yang dahulunya milik grup Junot, sekarang dilelang untuk membayar hutang. Maka dari itu, lelang kali ini berbeda dengan lelang biasanya. Para peserta wajib mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Baik, Tuan. Penerima tamu melirik Teguh sebentar lalu berkata dengan ramah, silakan tunjukkan informasi identitas Anda dan pilih satu tempat. Teguh mengikuti arahan penerima tamu tersebut. Melihat hal ini, para konglomerat di tempat mulai berbisik-bisik. Cek, cek, cek. Astaga, masih ada yang mau ikut lelang. Entah siapa yang memulai, semua orang mulai berbicara. Benar, padahal lelang kali ini hanya formalitas belaka. Siapa yang tak tahu kota Jahan? Dari mana pula anak ini datang? Beraninya menantang keluarga Queen. Aku yakin dia sudah bosan hidup. Hei, anak ini mungkin tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Setelah dihajar oleh putra besar keluarga Queen, baru dia akan mengerti.
Tanpa terkecuali, para konglomerat di tempat itu menatap teguh dengan pandangan penuh hina. Semua orang tahu persis bahwa bangunan mewah Menara Dahlia ini sudah menjadi milik keluarga Queen dan lelang kali ini sama sekali tidak berarti apa-apa. Teguh yang tiba-tiba muncul dengan berani seperti ini, apa dia cari mati? Tuan Teguh, baru saja ada seseorang datang ke lelang. Sepertinya dia benar-benar ingin mengikuti lelang gedung Menara Dahlia. Datanglah dan Anda akan lihat sendiri. Di antara keramaian itu, tampak seseorang memberitahu kabar ini kepada putra tertua keluarga Queen, Zufar Queen. Apa, dia orang yang benar-benar tidak takut mati ya? Aku akan segera ke sana. Selanjutnya, Zufar datang dengan bergegas serta membawa orang-orangnya ke tempat pelelangan. Dia menatap sebentar dua wajah asing tersebut, Teguh dan Sena. Setelah itu, dia segera mendekat. Hei bocah, apa kamu ingin ikut lelang gedung Menara Dahlia denganku? Zufar menyipitkan matanya dan menatap Teguh dengan dingin, asal kamu tahu, kamu sedang bermain dengan api sekarang. Katakanlah, siapa kamu sebenarnya? Teguh hanya meliriknya sebentar dan dia langsung tahu, orang ini adalah salah satu anak orang kaya yang sombong dan tak pernah menghargai orang lain. Dia malas untuk berurusan dengan manusia macam ini. Hanya saja, seringkali, ketika kamu tidak ingin mencari masalah, masalah yang datang kepadamu. Hei, tidak mau bicara, ya. Kamu pikir jika tidak bicara, aku jadi segan padamu. Melihat Teguh yang bersikap acuh tak acuh dengan kehadirannya, Zufar mendengus dan segera menghampirinya. Bab 1390. Beritahu aku, dari mana asalnya? Zufar bertanya kepada gadis di hadapannya dengan tegas. Penerima tamu itu tidak berani mengabaikannya dan segera memberikan informasi pendaftaran Teguh kepada Zufar. Dia takut jika terlambat sedikit, dirinya akan kena masalah. Zufar segera mengambil dan membacanya. Detik selanjutnya, dia melemparkan kertas informasi itu begitu saja. Kemudian, berjalan lagi ke arah Teguh. Hei bocah, kamu hanya seorang tentara butut, apa yang ingin kamu? Banggakan padaku, kamu hanya menerima sedikit gaji setiap bulannya. Kamu cari mati, iya. Zufar melanjutkan kata-katanya dengan sikap sombong, dengarkan baik-baik. Aku adalah Zufar, putra pertama dari keluarga Queen di kota Jahan. Sebelum aku naik pitam, sebaiknya kamu keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyuruh orang untuk mematahkan kakimu sekarang. Sialan, Zufar memang pantas menjadi kakak Zuhair. Tingkah keduanya sama persis. Teguh hampir kehilangan kesabarannya. Hei bocah tengik. Apakah kamu tidak mendengar ucapanku? Zufar melihat Teguh yang masih duduk dengan tenang dan tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Jelas saja hal ini membuatnya mulai emosi dan raut wajahnya terlihat kesal. Duar, tepat ketika Zufar hendak melanjutkan aksinya, tiba-tiba suara yang sangat keras terdengar dari atas. Semua orang, termasuk Zufar, secara refleks melihat ke sumber suara datang. Ternyata ada helikopter yang menerobos masuk dari sana. Semua orang di tempat kejadian menarik napas dalam-dalam. Provinsi Sankara terkenal sebagai basis militer dengan persenjataan yang luar biasa penting bagi Serenara. Sudah pasti gudang-gudang senjata berlokasi di sana. Sementara itu, kota Jahan berada dalam jangkauan radiasi dan merupakan zona terlarang untuk terbang. Namun, sebuah helikopter tiba-tiba terbang ke sini dengan begitu angkuhnya. Sudah jelas pemiliknya memiliki kekuatan dan posisi yang luar biasa, pastinya bukan orang sembarangan yang bisa diganggu. Entahlah, petinggi mana yang datang. Datang dengan helikopter, statusnya pasti bukan orang biasa. Meskipun helikopter itu milik keluarga Queen, jika ingin menggunakan helikopter di dalam kota Jahan mungkin tidak akan berhasil juga, kan? Walaupun ada beberapa prosedur yang harus diikuti. Aku merasa helikopter ini datang untuk anak muda itu. Di tengah keramaian, orang-orang sibuk berdiskusi. Anak muda, yang dimaksud orang itu, tentu saja adalah Teguh Laksmana. Apa mungkin, lihat penampilannya, dia tidak terlihat seperti konglomerat. Pasti bukan dia. Semua orang di sana sibuk menebak-nebak apakah helikopter itu milik Teguh atau bukan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, banyak orang mulai menyangkal. Kriet, saat semua orang sibuk berdebat, helikopter itu mendarat di lapangan terbuka. Pintu helikopter terbuka, seorang prajurit wanita berpakaian seragam hijau militer turun. Wanita tersebut memakai seragam militer dengan tanda unik di pundaknya, ternyata dia adalah seorang jenderal di militer. Dia terlihat tidak secantik dan semanis Sena Sabel, tetapi dia juga memiliki
Bentuk tubuh yang proporsional dan terlihat gagah perkasa khas tentara. Memberikan kesan yang sangat terampil dan membuat terkesan bagi orang yang melihatnya. Ada apa ini? Cepat, dia datang. Semua orang sibuk membicarakan wanita ini. Dan berbisik-bisik. Jenderal wanita itu memasuki ruang lelang. Kedua tangannya memegang kotak kayu merah dan tampak sangat formal. Setelah menyapu pandangannya ke sekitar, dia akhirnya menemukan Teguh dan segera menghampirinya. Bab 1391. Saat sudah dekat, jenderal wanita itu seharusnya memberi hormat militer kepada Teguh, tetapi karena tangannya penuh, dia hanya bisa membungkuk dan menyerahkan kotak kayu merah dengan kedua tangannya, lalu berkata dengan hormat, "Tuan, ini kartu ATM Anda." Teguh mengangguk sedikit dan membuka kotak kayu merah. Kartu ATM Bank Naga Dunia itu tersimpan rapi di dalam kotak. Teguh segera mengambilnya. Apakah helikopter itu datang hanya untuk mengirimkan satu kartu ATM? Wah, ini gila, bukan? Aku bahkan tidak menyangkanya. Semua orang sibuk membicarakan helikopter itu. Kali ini, semua konglomerat yang hadir di tempat itu berhasil dibuat tercengang. Mata membelalak, mulut terbuka lebar. Mereka bingung harus bereaksi seperti apa. Zufar merasa sebal begitu menyaksikan apa yang terjadi. Seorang jenderal wanita yang datang hanya untuk memberikan sebuah kartu ATM dan membuat kehebohan besar seperti ini. Kemudian, dia mencibir, hanya sebuah kartu ATM biasa. Apa yang ingin kamu pamerkan? Sedikit uang receh dari keluarga Queen cukup untuk menghancurkanmu lebih dari 100 kali. ATM biasa. Teguh terkekeh. Selanjutnya, dia menunjukkan kartu itu pada semua orang dan mengarahkannya ke lampu paling terang di balai lelang. Di bawah cahaya lampu, permukaan kartu naga itu menampakkan seekor naga emas bercakar 5 yang hidup dan nyata sedang menelan awan dan mengeluarkan api. Terlihat sangat gagah perkasa. Dari sudut yang berbeda, naga emas bercakar 5 menunjukkan postur yang berbeda, tetapi dengan aura dominasi yang sama. Para konglomerat sekali lagi terpana. Suasana di balai lelang menjadi sangat tegang. Kartu ini terlihat sangat keren dan tampak bukan seperti kartu ATM biasa. Pasti, benar, luar biasa. Aku juga merasa begitu. Lebih dari luar biasa. Dalam perdebatan yang serius, teriakan seseorang terdengar dan berkata, itu adalah ATM Bank Naga Dunia. Di seluruh dunia, hanya kurang dari 100 orang yang memilikinya. Orang-orang ini, semuanya merupakan pemimpin tertinggi di dunia bisnis, politik, dan militer. Menurutku, di Serenara sendiri orang yang memiliki kartu ini tak lebih dari 10 orang. Orang itu menjelaskan dengan antusias dan bersemangat. Seolah-olah, seperti sedang membicarakan tentang kartu banknya sendiri. Mendengar ucapan orang itu, semua konglomerat yang hadir terbelalak kaget. Hanya dimiliki 100 orang di dunia. Ini termasuk kelas atas. Bukan hanya itu, penguasa dunia, orang yang memilikinya sudah termasuk penguasa dunia. Wajah Zufar langsung pucat pasi. Padahal tadi dia yang mengatakan kartu ATM itu hanyalah kartu biasa. Rasanya seperti mendapat tamparan keras di wajahnya. Ini membuatnya kehilangan muka. Hei bocah, Zufar menahan amarah dan berkata, apa kamu sudah memikirkannya dengan baik? Aku tidak peduli siapa kamu dan aku juga tak peduli dengan kartu ATM milikmu. Namun, saat kamu datang ke kota Jahan dan bertemu dengan keluarga Queen, seharusnya kamu menjaga sikapmu. Aku sarankan kamu jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Kata-katanya membuat Teguh terkekeh. Apa maksudmu, Zufar? Sejak mencapai alam bela diri, Teguh jarang berhubungan dengan orang dunia sekuler dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari dunia bela diri kuno. Sekarang, dua orang dari dunia sekuler ini, Zufar dan Zuhair, telah mencari masalah dengannya berulang kali. Pada awalnya, dia tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Namun sekarang, Zufar terus mengganggunya dan Teguh tidak ingin membuang-buang waktunya lagi. Aku hanya ingin mengatakan satu hal kepadamu. Kota Jahan adalah milik semua rakyat yang ada di Provinsi Sankara, Gurun Pasir Utara, dan Serenara. Kota Jahan bukan milik keluarga Queen saja. Bab 1392. Kamu tidak akan pernah bisa menentukan segalanya sesuai dengan kemauanmu di Kota Jahan. Kamu bukan penguasa di sini. Ucapan ini benar-benar membuat Zufar naik pitam. Dia sudah bersiap membalas ucapan Teguh. Percakapan. Secara mendadak, seseorang muncul di tengah kerumunan pengawal. Dia adalah Zuhair Queen.
Kak Zufar. Zuhair memanggil nama Zufar dengan lantang, kapan kamu akan membantuku mendapatkan tempat itu? Aku sudah tidak sabar. Lagi, saat kalimatnya selesai, dia sudah berada di samping Zufar. Selanjutnya, tanpa sadar, Zuhair melirik ke arah Teguh yang berada di depannya. Dia juga mendapati Sena yang berdiri di samping Teguh. Astaga, bukankah mereka orang yang tadi pagi dia temui? Kakak, setelah memastikannya lagi, Zuhair kembali merasa gusar dan segera mengadu pada kakaknya. Mereka berdua, orang yang tadi pagi memukuliku. Kakak harus membalaskan dendam untukku. Mendengar aduan dari adiknya, Zufar menatap dua orang ini semakin tajam. Suasana menjadi sangat tegang. Akan tetapi, Zufar hanya menatap Teguh dengan tajam tanpa bereaksi sama sekali. Tetapi kilat dari kedua matanya tak bisa dipungkiri lagi, ada tatapan penuh dendam terhadap kedua orang itu. Kak Zufar, Zuhair segera memprotes karena melihat Zufar yang masih terdiam. Apa yang kamu tunggu? Dia sudah memukulku. Dia telah mempermalukanmu dan keluarga kita. Tidak peduli siapa dia sebenarnya, dia harus menerima balasan yang setimpal. Aku ingin semua orang tahu. Keluarga Queen bukanlah keluarga yang bisa dipermalukan. Namun, Zufar tetap terdiam meski sudah dihadapkan pada kemarahan Zuhair yang membara. Dia mengalihkan pandangannya dari wajah Teguh, lalu memerintahkan orang-orang di sekitarnya, kalian semua cepat pergi, jangan berkerumun di sini. Setelah berkata demikian, dia juga membawa orang-orangnya ke dalam sebuah ruangan tertutup. Zuhair terdiam dan tampak bingung. Dia sudah dipukuli tetapi kakaknya hanya diam saja dan tak melakukan apapun. Apa maksudnya ini? Kakak, Zuhair tidak bisa menahan diri lagi. Dia menghadap kakaknya dan bertanya dengan gusar, kenapa? Kenapa kakak hanya diam saja dan... Cukup, baru saja Zufar dipermalukan oleh Teguh dan sekarang dia harus mendengar Zuhair yang merengek seperti anak kecil. Dia sudah tidak mau mendengarkan keluh kesah adiknya itu. Dia berbalik, menatap Teguh dengan tajam, lalu berkata, sebelum kamu datang ke sini, ada beberapa hal yang terjadi. Dia bukan orang sembarangan. Aku akan memeriksa identitasnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru aku akan mencari cara bagaimana menghadapinya. Zufar melihat Zuhair yang masih tampak kesal. Adikku, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu dipukuli seperti itu. Di dunia ini, tidak ada yang boleh menindas dan mempermalukan keluarga Queen kita di kota Jahan. Mendengar ucapan kakaknya, Zuhair berangsur-angsur kembali tenang. Baiklah, aku akan menunggu dengan sabar. Namun, setelah kakak berhasil menangkapnya, aku mau kamu memberikan dia padaku. Aku akan memberinya pelajaran sebagai balasan. Aura kebencian dari wajah Zuhair tampak sangat jelas sembari dia mengutarakan ucapannya. Tentu saja boleh. Kemudian setelah itu, setelah pembawa acara lelang dan notaris yang bertanggung jawab atas sengketa keuangan itu memasuki balai lelang, acara segera dimulai. Semua orang sudah mengerti situasinya. Setelah penjelasan singkat, pembawa acara berkata, sekarang, kita akan memulai lelang gedung Menara Dahlia. Harga awal kita buka di angka 400 miliar. Setiap kenaikan harga, tidak boleh kurang dari 20 miliar. Cerita bersambung.